Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memulai ANBK admin yang semi offline. Semi online kok, semi offline. Jadi pertama kita jalankan exam pro admin ini, klik kiri 2 kali atau klik kanan, run as administrator. Kemudian kita pilih ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nanti set Chrome exe path-nya ini sudah betul, virtual mesinnya juga sudah betul. Kalau belum, nanti kita tinggal klik dulu, kita tinggal drop down pilihannya. Kalau ada pilihan cuma satu, berarti emang sudah di setting itu di virtual mesinnya. Kemudian kita pilih setting. Kemudian kita bisa mulai start virtual mesin. Nah, proses ini akan memakan waktu agak lama. Jadi rekamannya kita hentikan dulu. Untuk password nanti otomatis dimasukkan oleh aplikasi virtual browsernya. Oke, ini server virtualnya sudah berjalan. Untuk lihat statusnya kita lihat di starter log. Nanti kita bisa cek seperti ini starteran. Kalau sudah oke, nanti otomatis buka jendela server. Nah, nanti ini kita akan tunggu sampai jendela servernya benar-benar terbuka. Oke, kita masukkan passwordnya. Pastikan caps lock-nya nyala. Ya, password ini kita dapatkan dari web ANBK Kemdikbud, dari Pusmenjar. Kita submit dulu. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini tampilan dashboard atau tampilan pertama setelah kita login memasukkan password aplikasi server ANBK. Yang pertama yang harus kita cek, jika server ini masih pertama menginstal dan belum pernah dilakukan untuk sinkronisasi data. Berikut saya tunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan download data. Jadi sebelumnya kita pilih menu backup and hapus, backup dan hapus. Jadi sebelumnya kita backup dulu datanya. Meskipun dia baru, untuk bisa mendownload kita harus paling nggak mau backup dulu. Ini tampilan ketika kita sudah membackup. Mohon maaf tidak ada hapus karena kemarin datanya sudah dipakai, udah di-download, jadi kita tidak bisa menghapus. Paling nggak kita bisa download aja, klik di sini untuk download backupnya. Nanti fungsinya untuk keperluan tertentu yang barangkali error dan lain sebagainya. Kita tentukan lokasi di mana file kita akan backupnya. Nanti ini backup yang kemarin. Karena backup sudah dipakai, sudah pernah dipakai ujian, nanti tampilan filenya akan menjadi seperti ini. Ini sama ya. Jadi ini yang terakhir yang setelah dipakai ujian. Kita pilih simpan, lokasinya ada di dokumen. Ini simpan. Nah, kalau misalkan di sini sudah ketimpa, maka ketika iya, supaya tidak terhapus file yang lama, ini kita tekan no, ini kita rename aja. Kita kasih spasi angka 2 gitu aja misalkan, kemudian kita simpan. Ini filenya nanti kita bisa download setelah CBTC nya ini ditutup. Menu selanjutnya adalah kita lihat status download. Nah, di sini apabila Anda belum pernah melakukan sinkronisasi data, Anda bisa melakukan refresh status terlebih dahulu. Jika Anda pernah melakukan sinkronisasi data, maka di sini statusnya data selesai dan Anda bisa melakukan scroll bar di sini, klik kiri tahan, kemudian silakan digeser ke bawah. Nah, untuk melakukan melihat berapa file yang sudah pernah di-download, kita lihat refresh status di sini. Semacam ini, kita tunggu loadingnya. Ini statusnya jika Anda pernah melakukan sinkronisasi data. Jika ada yang berwarna merah, maka Anda bisa melakukan sinkronisasi lagi. Nah, misalkan ini ada salah satu yang merah atau semuanya merah, ini sampai tutup dulu, ditutup pakai X. Kemudian kita lakukan start sync. Nah, ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti kita sudah pernah sudah komplit. Kalau nggak komplit start sync, nanti dia akan mulai mendownload ini satu-satu akan terdownload. Begitu. Langkah selanjutnya adalah kita lihat daftar peserta. Nah, di sini siapa peserta yang
sudah terdownload. Kita lihat di sini sudah ada semuanya daftar pesertanya. Selanjutnya kita untuk memulai ujian, kita pilih status tes dulu. Kemudian daftar tesnya ini kita tentukan sesuai dengan jadwal yang ada di web ANBK. Nah, untuk hari ini yang tayang misalkan 2 ya kita pilih 2. Untuk kemarin ini yang 1 kita pilih 1 kemarin, karena hari ini kita pilih yang ini. Nah, kelompoknya ini kita pilih karena cuma ada 1 kelompok, di sini kita pilih kelompok 1. Nah, kemudian kita pilih simpan semua. Pastikan tidak ada tes yang sedang berlangsung, tekan oke. Di sini kita akan tunggu waktu paling enggak setengah menit. Nanti kalau ada token semacam ini, berarti siswa sudah bisa mulai mengerjakan. Oh iya, sebelum kita melakukan merilis token semacam ini, yang perlu kita cek adalah kelompok tes. Nah, di kelompok tes ini kita harus pastikan mencentang semua nama siswa yang ada di daftarnya ini. Kemudian setelah dicentang, kita bisa pilih ini, tombol ini, kemudian kita pilih save all, kemudian assign all. Assign all dulu, kemudian kita pilih save change. Kemudian kita pilih save change, kita pilih simpan perubahan. Setelah kelompok tes kita centang semua, kita kembali ke menu status tes. Baru siswa bisa langsung mengerjakan. Apabila ada komputer siswa yang mengalami error, misalkan sign out sendiri atau komputernya restart sendiri, di sini silakan nanti dimulai lagi di komputer siswa atau di komputer klien. Kemudian kita cari nama siswa di bagian reset login peserta. Kita cari namanya di sini. Apabila siswa sedang ujian, nanti di bawah ini akan muncul daftar nama-nama anak yang sedang aktif, baik itu yang selesai maupun yang belum. Terutama yang belum di sini akan muncul. Kalau selesai nggak akan muncul ya. Nah, kita ketik nama usernya atau nama pesertanya. Kemudian kita centang, pilih reset peserta. Setelah di reset, barulah siswa bisa mulai mengerjakan lagi. Bukan mengerjakannya, login lagi. Kemudian kita lihat di status tes lagi. Nah, barangkali nanti di siswa tidak dapat memasukkan token yang lama, maka kita harus simpan semua lagi, maka token ini akan berubah. Karena token ini hanya berlaku selama 15 menit. Oke, langkah selanjutnya apabila semua siswa sudah selesai, maka kita lihat di status peserta. Nah, di status peserta ini, apabila ada satu siswa atau beberapa siswa yang belum terupload, kalau sudah terupload ini nggak masalah. Nanti apabila belum, kita tinggal centang 1. Atau apabila ini belum terupload ya, karena ini sudah, ini tadi karena sudah dipakai, maka kita pilih seluruh peserta yang belum terupload, kemudian kita pilih tombol upload hasil. Untuk memastikan kembali ada nggak siswa yang masih belum selesai, kita bisa scroll menu ke bawah ini, kita cari yang belum selesai. Kalau belum selesai, kita suruh siswa untuk login lagi, kemudian untuk melakukan penekanan tombol selesai pada komputernya. Nah, setelah semuanya terupload dan selesai, baru kita di bagian laporan. Di bagian laporan ini, setelah terupload semua, di bagian laporan ini kita harus mengisi nama proktor dan nama pengawas. Proktornya tadi siapa, pengawasnya tadi siapa. Kalau sudah, kita siap cetak. Misalkan di sini nama proktornya adalah, pastikan huruf besar kecilnya ya, karena estetika. S.com beserta gelarnya. Kemudian nama pengawasnya misalkan Mas Khairil, Masnya nggak usah ditulis, langsung Khairil aja. Gelarnya apa? Misalkan sarjana pendidikan ya, S.P.PD. Kemudian kita cetak semacam itu. Kemudian file ini akan kita download, kemudian kita cetak. Kemudian setelah dicetak akan ditandatangani oleh pengawas dan proktornya. Kemudian kita scan. Setelah hasil scannya nanti kita upload lagi ke
halaman web ANBK. Nanti akan menjadi beberapa halaman, kurang lebih ada 27, karena di sini akan tercetak juga jawaban siswanya juga akan masuk di sini. Cuman tidak disebutkan di sini nama siswa ini, nomor sekian, jawabnya ini. Tidak disebutkan, hanya semacam ini. Dan ini adalah barcode-nya yang isinya semua data yang berkenaan dengan dokumen ini. Kemudian kita pilih logout jika sudah selesai semuanya. Ini kita tutup. Kemudian untuk mematikan mesinnya kita pilih angka 1 ini, halaman 1 ACP Sudden Virtual Machine. Kita tunggu sampai benar-benar mesin ini padam. Oke, kalau tampilannya sudah semacam ini, kita bisa tutup dengan menekan tombol X yang kanan. Karena kalau misalkan kita paksa nanti tidak semacam ini, maka VHD kita akan rusak dan kita harus ngopi dan sinkron lagi. Sementara itu tutorial dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.